Perkenalkan, nama lengkap saya Fitri Aprilin Kabu, semester 7 Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya akan membagikan sedikit materi tentang sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang pertama, kita perlu ketahui tentang apa itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu merupakan sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis pelarut, tetapi tergantung pada banyaknya zat yang terlarut dalam suatu larutan atau yang sering disebut dengan konsentrasi. Konsentrasi ini sangat mempengaruhi sifat koligatif larutan, di mana semakin besar konsentrasi, maka sifat koligatif larutannya semakin tinggi. Sifat koligatif larutan itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang keempat penurunan titik beku, dan yang keempat tekanan osmosis. Nah, yang berikut tentang jenis-jenis sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan elektrolit yaitu merupakan sifat koligatif yang dimiliki oleh suatu larutan, di mana jika zat terlarutnya akan terurai menjadi ion-ion atau mengalami ionisasi. Sedangkan sifat koligatif larutan non-elektrolit yaitu sifat koligatif yang dimiliki oleh suatu larutan yang zat terlarutnya tidak mengalami ionisasi atau tidak terbentuk menjadi ion. Nah, akibat adanya ionisasi tersebut, maka sifat koligatif larutan elektrolit itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sifat koligatif dari larutan non-elektrolit. Nah, jumlah ion yang dihasilkan dikenal sebagai faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu merupakan faktor yang membandingkan jumlah ion dari larutan elektrolit terhadap jumlah molekul dari larutan non-elektrolit. Nah, pengaruh dari adanya faktor Van Hoff itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Sehingga kita lihat di sini, ini adalah sifat koligatif larutan. Kemudian ini ada persamaan dari sifat-sifat koligatif larutan pada jenis larutan elektrolit, sedangkan ini pada jenis larutan non-elektrolit. Jadi pada larutan elektrolit dipengaruhi oleh faktor Van Hoff sehingga disimbolkan dengan lambang I kecil. Nah, persamaan untuk mencari I atau derajat ionisasi ini yaitu 1 tambah N kurang 1 dikali alfa, di mana N ini merupakan jumlah koefisien kation dan anion, dan A ini merupakan derajat ionisasi elektrolit. Supaya lebih memahami tentang materi ini, maka di sini saya akan membuat demonstrasi singkat tentang materi ini. Nah, di sini sifat koligatif larutan yang akan saya demonstrasikan yaitu tentang kenaikan titik didih. Tujuan dari demonstrasi ini yaitu yang pertama untuk mengetahui perbandingan kenaikan titik didih larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dan tujuan yang kedua yaitu dapat menghitung derajat ionisasi dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan data percobaan yang diperoleh. Adapun alat dan bahan yang disediakan di sini yaitu yang pertama larutan urea 1 molar, yang kedua larutan gula 1 dan pemantik. Prosedur yang pertama yaitu kita panaskan larutan gula dan tunggulah beberapa menit hingga larutan ini mendidih sempurna. Setelah larutan mendidih sempurna, kita menghentikan pemanasannya, lalu mengukur suhu dari larutan tersebut.
Suhu yang diperoleh yaitu 70 derajat Celcius. Langkah selanjutnya kita panaskan lagi larutan yang berikutnya yaitu glukosa. Setelah mendidih sempurna, kita mengukur suhu dari larutan glukosa ini. Mencapai 65 derajat Celcius. Langkah yang berikut yaitu kita menggantikan larutan glukosa dengan larutan NaOH 1 molar. Pemanasan dilakukan hingga larutan ini mendidih sempurna. Setelah larutan NaOH ini mendidih sempurna, pemanasan kita hentikan, lalu kita lanjutkan dengan pengukuran suhu. Di sini suhu yang diperoleh yaitu 95 derajat Celcius. Langkah yang berikut kita menggantikan larutan NaOH dengan larutan NaCl. Pemanasan ini dilakukan hingga mendidih sempurna. Setelah pemanasannya sudah mendidih sempurna, kita hentikan pemanasannya lalu mengukur suhu dari larutan tersebut. Suhu dari larutan ini yaitu 96 derajat Celcius. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, data penghematan yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut. Sekian dari demonstrasi singkat ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.